Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again. Selamat berjumpa kembali di channel English Home Indonesia with me, Nisanti. Adik-adik sekalian, dalam bahasa Inggris kita mengenal ada 16 tenses. Apa itu tenses? Tenses adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang menunjukkan waktu sekarang, masa lalu, atau masa yang akan datang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tenses yang pertama, yaitu simple present tense. Oke, langsung saja kita simak videonya. Simple present tense mengungkapkan kalimat sederhana yang menunjukkan kejadian yang terjadi sekarang, saat ini, hari ini, bulan ini, atau tahun ini. Ada beberapa fungsi dari simple present tense. Yang pertama, menyatakan general truth atau menyatakan kebenaran umum. Contohnya, there are 7 days in a week. Jadi ada 7 hari dalam 1 minggu. Jadi semua orang tahu kalau 1 minggu itu ada 7 hari. Contoh lainnya, 1 hari ada 24 jam. There are 24 hours in a day. Contoh lain lagi, matahari muncul dari timur. The sun rises from east. Nah, kemudian yang kedua, menyatakan habitual action atau kebiasaan. Contohnya, I always sweep my room at 6 a.m. Saya selalu menyapu ruangan saya atau kamar jam 6 pagi. Kemudian contoh yang kedua, the lesson starts at 7 every morning. Pelajaran dimulai pada jam 7 tiap pagi. Jadi itu jadwalnya selalu seperti itu. Pelajarannya dimulai pada jam 7 pagi. Kemudian yang ketiga, showing skill or character, menyatakan kemampuan atau watak. Contohnya, my brother and I speak English well. Kakak laki-lakiku dan aku berbicara bahasa Inggris dengan baik. Jadi kemampuannya bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Kemudian yang keempat, emotion, emosi. Contohnya, I really love reading comic. Aku benar-benar menyukai membaca komik. Jadi dia benar-benar suka untuk baca komik. Kemudian yang kelima, instruction atau perintah atau instruksi. Example, open the window. Contoh lainnya lagi, close the door, bring me a glass of water, atau open the book please. Kemudian ada time signal. Apa itu time signal? Yaitu keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense atau penanda bahwa kalimat itu menggunakan simple present tense. Nah, ada beberapa di sini. Yang pertama, always, selalu. Yang kedua, seldom, jarang. Often, sering. Usually, biasanya. Every week, setiap minggu. Dan ada every day, setiap hari. Di sini juga ada kata nowadays, sekarang ini, boleh digunakan. Kemudian, dalam simple present tense, kita juga menggunakan 2 formula. Yang pertama, formula nonverbal. Dalam formula nonverbal ini, kalimatnya tidak menggunakan kata kerja. Jadi, posisi predikat itu menggunakan to be. Jadi di sini ada 3 rumus yang digunakan dalam nonverbal, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Kita coba lihat dulu yang kalimat positif.
Untuk rumus positif, subject, to be. Di sini to be-nya to be present. To be present ada 3, yaitu is, dan are. Kemudian plus nominal. Note-nya di sini ada to be, am hanya untuk subject I. To be is hanya untuk subject he, she, atau it. Kemudian to be are digunakan untuk subject they, we, dan you. Let's check the example. It is my cat. It di sini. Kemudian to be-nya is. Dan diikuti dengan nominal my cat. Kemudian contoh yang kedua, you are a good student. You, to be-nya adalah are, kemudian a good student. Rumus yang kedua yaitu negative sentence dengan rumus subject, to be-nya tetap present ya, ada is, are, kemudian plus not, dan plus nominal. Kalau di kalimat positif itu hanya subject to be plus nominal, kalau di negatif ditambahi dengan kata not. Let's check the example. She is not a nurse. Dia bukan seorang perawat. Kalau di kalimat positif, she is a nurse, dia seorang perawat. Kalau di kalimat negatif ini, she is not a nurse. Jadi ada kata not di sini. Kemudian yang ketiga, interrogative sentence. Rumusnya adalah to be, is, are, kemudian subject plus nominal, dan di sini diikuti dengan question mark karena kalimat tanya. Example, is she a singer? Di sini kalau dalam kalimat positifnya itu she is a singer, kalau dalam kalimat interrogatif dibalik. Subjeknya menjadi kedua setelah to be. Jadi antara harusnya she is a singer, kalau dalam kalimat interrogatif menjadi to be dulu, is baru subjek. Is she a singer? Kemudian question mark. Contoh yang kedua, are you a student? Kemudian formula verbal. Formula verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Di sini juga ada beberapa rumus. Yang pertama positif, ada subjek plus verb 1 plus objek. Di sini ada not yang saya tandai dengan merah plus s atau es untuk subjek he, she, atau it dalam kalimat positif. Jadi untuk subjek he, she, it dalam kalimat positif itu verbnya ditambah s atau es. Nah di sini ada huruf terakhir ss, sh, ch, x, z, o itu ditambah dengan es. Apabila huruf terakhirnya konsonan y ditambah dengan es. Kemudian huruf terakhir vokal y ditambah dengan S saja. Kita coba cek example-nya. I study English with my friends. I di sini subjeknya I, berarti verbnya tetap satu tanpa ada tambahan S atau ES. Kemudian I study English, objek, kemudian with my friends. Di sini kata keterangannya. Kemudian contoh yang kedua, she reads a magazine. Karena di sini she subjeknya, otomatis dia harus mendapat tambahan s atau es. Kemudian karena ini read ini tidak termasuk dalam ketiga kategori ini, maka read itu hanya ditambahi dengan s, diikuti dengan objek a magazine. Berikut contohnya. Huruf terakhir ss
SH, CH, X, Z, dan O ditambah dengan ES belakangnya. Contohnya, go menjadi goes, teach menjadi teaches, wash di sini SH menjadi washes, ada finish SH menjadi finishes. Kemudian yang huruf terakhir konsonan Y ditambah ES. Study menjadi studies, tidy up menjadi tidies up. Kemudian yang huruf terakhir vokal Y ditambah S. Nah, di sini perbedaannya kalau di konsonan Y ini sebelum Y itu ada huruf konsonan ya. Jadi huruf terakhir konsonan terus kemudian diikuti dengan Y, Y-nya berubah menjadi I, E, S. Sedangkan yang di sini itu ada dua, A dan Y. Maka dia hanya ditambah dengan S saja. Play menjadi plays, stay menjadi stays, enjoy menjadi enjoys. Rumus yang kedua yaitu negative sentence. Rumusnya di sini subject plus do atau does plus not plus verb 1. Notnya itu di sini ada kata do auxiliary do itu hanya untuk subjek they, we, I, dan you. Sedangkan pada subjek he, she, it dia menggunakan auxiliary does. Let's see the example. She does not eat mango. She di sini, subjeknya di sini, kemudian harus menggunakan auxiliary does. Jadi dia does, kemudian karena dia negatif ditambahi dengan not. Kemudian baru diikuti dengan verb 1, eat. Eat-nya verb 1 tanpa ada tambahan s karena sudah menggunakan auxiliary does. Kemudian diikuti dengan objek mango. Example yang kedua, we do not buy a new book. We di sini sebagai subjek. Nah, we di sini. Kemudian auxiliary yang digunakan adalah do. We do, kemudian not sesuai rumusnya. Kemudian diikuti dengan by verb 1. Kemudian a new book. Buku baru itu objeknya. Kemudian, rumus yang ketiga adalah interrogative sentence. Rumusnya di sini ada do atau does plus subject plus verb 1 plus question mark karena kalimatannya jadi otomatis ada tanda tanyanya. Example, do you win the competitions? Jadi di sini karena subjeknya itu you, otomatis tadi auxiliary-nya pakai do. Kemudian win verb 1, kemudian the competition object. Jadi harus ada auxiliary dulu baru subjeknya. Kemudian ada does he wear red jacket? Jadi subjeknya itu he, kemudian diikuti dengan auxiliary does. Selanjutnya ada rumus yang keempat, interrogative plus negative. Jadi rumus khusus interrogatif dan negatif ini digunakan untuk menegaskan apa yang kita tanyakan. Dengan rumus do atau does, kemudian not, kemudian subject plus verb 1 plus object. Dan jangan lupa question mark. Example, doesn't he come to the party? Apakah dia datang ke pesta itu? Karena dia subjeknya he, otomatis menggunakan does. Karena di sini ada negatif, makanya ditambah dengan not. Not boleh ditulis dengan does, not boleh, atau ditulis dengan doesn't seperti ini juga boleh. Kemudian example yang kedua yaitu don't you remember your promise? Tidakkah kamu ingat janjimu? Jadi subjeknya di sini you, otomatis kalau you pakainya do. Jangan lupa ditambah not. Do not atau ditulis dengan don't seperti ini.
Nah, berikut contohnya ada 7 kalimat di sini. Nomor 1. My favorite color is green. Jadi my favorite color itu kan warna favorit itu kan hanya satu. Maka dia bisa diganti dengan personal pronoun it. Kalau it berarti tubuhnya is, it is green. Kemudian yang kedua, he plays soccer in the field. Dia bermain soccer, sepak bola di lapangan. Jadi karena dia melakukan sesuatu di sini verb dan subjeknya itu he, otomatis dia ditambah s atau es untuk kata kerjanya. Yang ketiga, Maria dan Lida are close friends. Jadi di sini Maria dan Lida bisa diganti dengan they. Karena di sini tidak ada kata kerja, maka diisi dengan to be. To be. They adalah are. They are close friends. Mereka adalah sahabat. Kemudian yang keempat, my mother and I go to the market. My mother and I bisa diganti dengan we, kami. Ngapain? Go, pergi to the market. Karena kami, we, otomatis verb satunya tetap tidak berubah, tidak ditambah s atau es karena subjeknya we. Kemudian nomor 5, Iksan doesn't play guitar. Iksan di sini ada kata kerja play dan ada kalimat negatifnya. Oleh karena itu ditambahkan auxiliary dan not. Iksan itu he, kemudian does, not atau boleh ditulis doesn't seperti ini. Play, bermain gitar. Nomor 6, does he make a chocolate cake? Jadi karena di sini sudah ada kata kerja dan subjeknya adalah she, jadi auxiliary yang digunakan dalam kalimat tanya ini adalah does. Apakah dia membuat kue coklat? Yang terakhir, they do not win the competition. Jadi subjeknya di sini they menggunakan auxiliary do karena kalimatnya negatif ditambahi dengan kata not. Kemudian diikuti dengan verb 1 win, competition sebagai objeknya. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa memotivasi kalian untuk lebih belajar bahasa Inggris lagi. Di video saya selanjutnya, saya akan membahas materi menarik lainnya. Jadi, jangan lupa komen, like, share, subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.